Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini Olivia Teja dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi tentang bidang apapun, sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema bahasan kita pada malam hari ini adalah Tarik Ulur Pilkada Serentak 2020. Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 gaungnya semakin menguat. Sah memang apabila hal ini dikumandangkan oleh siapapun. Salah satu penolakan dan yang paling getol adalah dengan melayangkan surat kepada pimpinan DPR RI. Adalah Komite 1 DPD RI melalui ketuanya Bapak Agustin Teras Narang. Saat ini kita juga terhubung langsung melalui sambungan Skype dengan Bapak Agustin Teras Narang, SH yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga akan mendengarkan pandangan dari Ketua Akdesi. Bagaimana teman-teman dari Akdesi ini sendiri melihat pemilu kada serentak yang akan dilaksanakan di 9 Desember 2020. Pemirsa, kita langsung berkenalan dengan Bapak Sigit Kayunianto SH MAP Ketua Akdesi seluruh Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih damai dan sejahtera buat kita semua. Kita sapa juga di ujung sambungan Skype dengan Pak Teras Narang. Oke, Pak Teras, kita malam hari ini juga terhubung dengan Ketua Akdesi dan sudah bersama saya di studio Jurnal TV dengan Pak Ketua Akdesi yang juga beliau adalah Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Oke, kita langsung saja Pak. Banyak sekali mulai muncul penolakan-penolakan terhadap pemilu kada yang akan kita gelar rencananya di 9 Desember 2020. Bagaimana teman-teman dari Akdesi sendiri melihat? Tapi sebelumnya dijabarkan dulu nih Pak, diceritakan apa sih Akdesi ini? Kita familiarkan dulu. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Teras, ini senior kami dan guru kami dan juga orang tua kami. Beliau senior luar biasa, telah bersama kita semua. Yang jelas saya sedikit menyampaikan bahwa ADEKSI ini adalah Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia. Yeah. Dan ini wadahnya lembaga DPRD Kota. Jadi kota seluruh Indonesia wadahnya ada di ADEKSI ini. Dan kebetulan ketua umumnya di tangan Kota Palangkaraya. Jadi kemarin dilaksanakan Munas di Lombok. Bahwa terkaitan dengan tema pada malam hari ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2020, memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya karena Pilkada 2020 ini dalam kondisi masa pandemi. Oke, sebelum kita masuk ke situ, Akdesi ini sebenarnya tugas dan fungsi pokoknya itu apa Pak? Yang jelas kita sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi lembaga-lembaga DPRD seluruh Indonesia, khususnya kota. Jadi apapun permasalahan kita satukan dalam wadah ADEKSI, baru kita sampaikan kepada stakeholder di pusat. Jadi baik itu berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan PP, berkaitan dengan pilkada, ini juga akan menjadi permasalahan juga bagi kami. Apalagi yang keluar baru Perpres 33 ini juga ada masalah terhadap lembaga DPR. Ini nanti juga kita akan sampaikan. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kami juga akan menghadap ke Komite DPD RI nanti juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke. Kemudian seperti pertanyaan saya tadi. Bagaimana aspirasi dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia melalui wadah Akdesi ini terhadap pemilu kada ini? Ada yang tarik, ada yang mengulurkan, kemudian ada yang maju, ada yang mundur, seperti apa? Ya, sebuah warna pasti ada pro dan kontra. Tetapi kita harus sikapi dengan bijak bahwa permasalahan ini nanti juga kita akomodir dan kita akan sampaikan. Kita akan sampaikan kepada menteri terkait dan juga terutama penyelenggara ini PKPU,
PKPU dan juga Bawaslu, DKPP juga harus kita sampaikan, dan juga DPR RI dan juga Mendagri di sini juga terkaitan. Ini kita akan sampaikan aspirasi kita. Dan kebetulan tanggal 8 Juli nanti ADEXI akan rapat secara Zoom nanti video conference membahas masalah ini juga. Dan yang paling banyak suara yang bisa ditangkap ini seperti apa, Pak? Ya, Mengokeskankah di 9 Desember nanti atau masih 50-50 suara yang ada? yang jelas di daerah-daerah, pertama ini berkaitan dengan pertimbangan kondisi pandemi. Ya. Kedua berkaitan dengan pendanaan. Karena suka tidak suka penyelenggaraan pilkada ini daerah juga kena beban. Iya. Ini juga dari total secara nasional pilkada 2020 itu 14 triliun pembiayaan. Dengan adanya pandemi ini PKPU dengan terkait itu ada pengajuan penambahan kalau nggak salah 535,98 miliar. Jadi 14,5. Ada minta tambahan 500 sekian miliar. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Toh juga di dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ini apakah harus juga dilaksanakan dengan kondisi pandemi ini? Kalau melihat berkaca dari pendapat banyak teman-teman seperti apa, Pak? Setujukah atau tidak? Yang jelas banyak yang menyampaikan agar ditunda di 2021. Oke, berapa persen, Pak, dari kalau se-Indonesia? yang ditunda itu hampir 50-50 sih. Oke. Kalau saya menilai ada ya kira-kira dilanjutkan 2020 dan ditunda 2021 50-50. Makanya kami akan mengambil Suara masih imbang. mengambil keputusan di ADEXI itu agar nantinya kita mengusulkan ke pemerintah pusat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, Tarik Ulur Pemilu Kada 2020. Pemirsa, kita akan masih mencoba menghubungi dengan Jakarta, dengan Pak Teras Narang sebagai Ketua Komite 1 DPR RI. Namun sebelumnya kita lanjut perbincangan kita dengan Ketua AKDESI dahulu. Pak, apabila dikatakan seperti Bapak mengatakan tadi, 50-50. Kalau teman-teman dari AKDESI sendiri melihat yang namanya pesta demokrasi diadakan di tengah-tengah pandemi, sedangkan surat dari Presiden yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami bencana non-alam itu kan belum ditarik sampai sekarang, Pak. Silakan. Baik, kita tidak melihat nantinya suara dari teman-teman di anggota ADEXI, tetapi kita akan mengambil sebuah keputusan, kebijakan untuk bangsa ini. Dalam artian, pemilu kada Desember, tanggal 9 Desember 2020, memang di situ juga masih ada di dalam PKPU, peraturan PKPU itu apabila kondisi pandemi ini atau penyelenggaraan pemilu 9 Desember 2020 belum bisa juga dilaksanakan, maka akan diambil sebuah keputusan bersama antara penyelenggara pemilu, KPU, kemungkinan sampai dengan Bawaslu dengan DKPP segala macam, dan jajarannya. Itu membuat keputusan bersama kembali dengan DPR RI, dengan pemerintah selaku di sini adalah Mendagri. Nah, itu mengadakan peninjauan kembali kemungkinan besar. Nah, peluang itu kami ADEXI menyikapi bahwa dengan perkembangan pandemi sekarang ini masih memungkinkan kita menyampaikan aspirasi ke pusat. Kita masih bisa menyampaikan aspirasi hal tersebut untuk ke pusat, untuk pelaksanaan Pilkada 2020 ini kalau bisa agak diundur. Agak diundur karena walaupun sudah terjadwal, kan sudah keluar nih Pak, tahap pertama step by step kan sudah mulai dilaksanakan. Oke, tahapan KPU memang dari 15 Juni sudah mulai. Namun dengan kondisi sekarang, terutama di kota-kota besar,
Ya. Dengan pandemi yang meningkat, positifnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta dan bahkan bahkan. Palangkaraya Ya. pun, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan yang mana di daerah-daerah masih peningkatan COVID-19 kok meningkat. Nah ini kan apakah kita ini masih melakukan tahapan? Saya kira juga tahapan-tahapan ini juga mungkin tetap akan terlampaui, terlewati. Nah kalau ini terlewati dari waktu yang sudah ditentukan, otomatis kan juga sudah menyalahin. Karena tahapannya di KPU itu memang dibuat sebuah aturan. Nah kalau itu terlewati, otomatis akan mundur kembali. Karena kondisi yang sekarang Pilkada 2020 ini jumlahnya tidak sedikit. Jadi di dalam wilayah yang melakukan Pilkada ini 105 juta pemilih loh. Tidak sedikit, 105.000 Pemilih. 691 TPS. Jadi itu seluruh wilayah Indonesia melaksanakan Pilkada di 2020. Ini tidak sedikit. Karena di dalam program pemerintah sendiri, pertama adalah penanganan COVID-19. Yang kedua, melaksanakan seruan protokol kesehatan. Yang ketiga, ini penanganan dampak COVID-19 ini berkaitan sampai ke dampak sosialnya. Ini kan kita banyak sekali agenda yang harus dijalankan. Dan di daerah-daerah, kenapa jumlah positif meningkat? Karena kita trackingnya jalan. Kalau kita tidak lakukan tracking, ya otomatis stabil aja positifnya. Jadi, Oke, kita rupanya sudah tersambung dengan Pak Teras Narang, Ketua Komite 1 DPR RI. Kita akan mencoba dulu. Selamat malam Pak Teras, saya sapa kembali. Selamat malam. Akhirnya, apa kabar? Saya tanya kembali Pak. Kabar bahala. Tapi yang jelas sehat kan Pak? Puji Tuhan. Kayaknya Oke. gimana? Sehat? Oke, Pak Teras, kita langsung saja. Penjabarannya, bagaimana sampai surat itu dikeluarkan Pak? Surat penolakan itu sendiri. Ya, itu begini proses ya. Kalau Dewan Perwakilan Daerah, kita punya satu proses di mana di awal kami secara internal melakukan pembahasan. Nah, di Komite 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing kami beranggotakan 34 orang. Jadi satu komite 34 orang yang mewakili 34 provinsi. Jadi berarti kami ini adalah merupakan 34 fraksi nih, Pak Sigit. Dengan demikian, maka kami lakukan pertama adalah proses internal. Nah, kemudian setelah kami melakukan proses internal, kami lakukan pengumpulan pandangan. Pengumpulan pandangan dari 34 provinsi berkenaan dengan rencana untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah ini. Nah, dari 34 kami memperoleh data bahwasanya sekitar 87% itu menyatakan untuk Ditunda. Oke, ditunda. Ya, dari 87% dari anggota yang sejauh ini berarti ada 13 yang menyatakan bisa lanjut. Nah, kami perdalam lagi. Kami perdalam lagi dengan menugaskan masing-masing anggota untuk mengukur perkembangan dari pandemi COVID-19 ini di provinsi. Jadi bukan di kabupaten kota ya, di provinsi. Jadi kita berbicara secara keseluruhan. Akhirnya itu tinggal satu provinsi saja yang menyatakan bahwasanya memang bisa lanjutkan. Nah, di daerah mana itu Pak Teras? Kenapa? Di daerah mana? Di daerah Sulawesi. Saya nggak menyebutkan langsung ya, karena ini menyangkut masalah data. Data ini selalu berubah-berubah. Ya. Nah, kemudian setelah itu kami mengadakan suatu pertemuan
pertemuan pertama yang kami lakukan adalah dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, pada saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, kami memperoleh data bahwasanya pendasar dari Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan DPR RI dan KPU selaku penyelenggara negara itu adalah didasarkan kepada beberapa fakta bahwasanya ada kekhawatiran kalau misalnya itu tidak dilaksanakan di tahun 2020 ini akan berakibat pada anggaran. Anggaran yang seperti apa, Pak Teras? Anggaran misalnya itu kan anggaran di tahun 2020. Ya. Nah, berarti kalau dilaksanakan di 2021 itu masing-masing daerah harus mempunyai suatu kebijakan untuk carry over. Jadi anggaran yang 2020 dalam rangka untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang seyogianya di tahun 2020 harus dibahas kembali oleh DPRD dan dengan pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten dan kota, disepakati untuk dialihkan menjadi anggaran 2021. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, ada juga alasan bahwasanya di tahun 2020 KPU dan Bawaslu itu sudah mengeluarkan anggaran. Nah, karenanya anggaran itu bagaimanapun katanya harus dilanjutkan. Itu alasan yang berikutnya. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya itu adalah dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sehingga dikhawatirkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Komisi 2, apabila ini dilanjutkan, maka besar kemungkinan nanti akan terjadi banyaknya pejabat-pejabat. Apakah itu pejabat gubernur, apakah itu pejabat bupati, apakah itu pejabat wali kota. Dan kemudian disampaikan juga berkenaan dengan contoh yang terjadi di Korea Selatan. Di mana di Korea Selatan pada saat pandemi ini mereka tetap melakukan election dan kemudian dikatakan juga bahwa election itu ternyata animo pemilihnya cukup besar apabila dibandingkan dengan masa yang lalu. Jadi artinya katanya dengan pandemi ini tidak ada masalah. Nah, tetapi bagi kami bisa membantah itu. Alasannya, Pak Teras? Kenapa? Alasannya? Ya, pertama berkenaan dengan masalah anggaran. Masalah anggaran itu yang kita tahu persis bahwa itu bisa disetujui bersama oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk bisa dilanjutkan carry over istilahnya di tahun 2021. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah pejabat, setelah kami lihat bahwa yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri itu hanya untuk gubernur. Nah, dari 9 gubernur yang nanti akan berlaga di tahun 2020 atau 2021 ini di pilkada, itu ternyata bulannya itu juga berbeda. Jadi ada yang bulan April, ada yang bulan Juni. Jadi tidak seketika harus mempersiapkan 9 pejabat dari Kementerian Dalam Negeri atau dari manapun untuk menjadi pejabat. Nah, kemudian berkenaan dengan 261. Nah, dari 261 ini ada 37 kota dan ada 224 kabupaten. Saya katakan ini kebahagiaan bagi aparatur sipil negara. Karena apa? Karena mereka nanti akan berkesempatan menjadi pejabat. Jadi bisa dibayangkan di suatu daerah ada 261 pejabat bupati dan pejabat wali kota. Saya merasakan sekali itu kebanggaan dari aparatur sipil negara.
dan itu menjadi bagian dari riwayat hidupnya mereka. Jadi saya bilang itu tidak merupakan suatu, kami mengatakan tidak merupakan suatu alasan. Nah, kemudian berkenaan dengan masalah di Korea. Korea Selatan itu tidak bisa apple to apple. Karena apa? Karena di Korea Selatan itu tuh mereka mempergunakan e-voting. Jadi votingnya bisa melalui elektronik. Dan kemudian mereka juga bisa melalui sistem email dan lain sebagainya. Iya. Jadi mereka, kendati pun mereka di dalam work from home, walaupun mereka stay at home, walaupun mereka di dalam keadaan pandemi, tetapi mereka malahan justru mereka mempunyai antusias di dalam rangka untuk mengikuti pemilihan umum atau election itu. Oke, bagaimana dengan Indonesia sendiri, Pak Teras? Infrastruktur kita siapkah untuk seperti itu? Itu yang saya mau jelaskan, bahwa di Indonesia tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena apa? Karena KPU tidak menyediakan sarana untuk e-voting. Oke. Tidak ada itu. Dan kemudian lagi, ada alasan bagi kami bahwa pandemi COVID-19 ini untuk yang paling kami khawatirkan adalah terjadi nanti gelombang kedua dan malahan terjadi gelombang ketiga. Nah, kemudian pemikiran kami di satu sisi adalah agar kalau misalnya dilaksanakan di 2021, taruhlah kami rencanakan di akhir April atau awal Mei. Nah, kalau itu terjadi berarti ada masa jeda bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri di dalam rangka new normal ini. Sehingga bagi mereka ada suatu kesadaran, ada suatu pemahaman bahwa yang namanya pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kita harus jaga jarak, kita harus jangan berkumpul banyak, dan kemudian kita harus pakai masker, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting bagi kami satu lagi, yang dilengkapi dengan APD itu hanya penyelenggara pilkada. Oke, bagaimana dengan masyarakatnya? Nah itu. Ditahan dulu Pak Teras, sampai di situ dulu, ditahan dulu. Kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali setelah break berikut ini, tetaplah bersama kami. Beberapa pertimbangan yang melandasi kenapa kemudian petisi ini dibuat, karena kami memandang kita terlalu tergesa-gesa dan tidak punya persiapan yang memadai untuk memastikan bahwa pilkada sehat itu bisa terwujud. Kami berpandangan bahwa situasi hari ini membuat keselamatan dan kesehatan warga negara tidak sepenuhnya terjamin. Apalagi kalau kita ikuti perkembangan
penanganan COVID-19, data yang muncul memperlihatkan jangankan tanda-tanda mau berakhir, melandai pun belum begitu. Ini hanya sebagai sebuah agenda kewajiban politik dari negara untuk melaksanakan pemilihan ini sebagai sebuah manifestasi dari demokrasi prosedural, ataukah pilkada ini memang mencerminkan sebuah proses demokrasi yang sesungguhnya begitu. Nah, di tengah pandemi COVID seperti ini pertanyaannya siap atau tidak. Kemudian yang kedua, rentang waktu dari Juni sampai dengan Desember, 9 Desember itu adalah rentang waktu yang pendek. Sementara Perpu 2 2020 itu berisi tentang regulasi umum yang hanya mengatur tentang penundaan. Dan kemudian lanjutan dari pelaksanaan pilkada ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita, regulasi teknis ini yang menjadi persoalan. Pertanyaan kita, apakah KPU maupun Bawaslu itu mampu menerjemahkan regulasi teknis ini secara cepat? Tadi kita sudah melihat tayangan di layar, Pak. Pandangan Bapak sendiri, dikatakan di situ hanya untuk memenuhi agenda politik negara saja, seperti apa? Saya kira juga tidak memenuhi agenda politik saja, karena apa yang dilaksanakan di proses Pilkada 2020 ini bisa juga dilaksanakan di 2021. Pengaruhnya juga tidak signifikan. Tadi sudah saya sampaikan, dengan total Pilkada 270 daerah tadi, provinsi, kabupaten, dan kota, itu tadi disampaikan Pak Teras bahwa per kabupaten dan kota jeda berakhirnya kepala daerah itu juga tidak masih berbarengan. banyak yang 2021. Iya, tidak berbarengan. Jadi saya kira juga tidak terlalu urgent sekali. Oke, kita ke Pak Teras dulu. Pak Teras masih bersama saya? Masih. Kita lanjutkan, Pak. Tadi sampai di nah itu dia loh, Pak. Penjelasannya seperti apa? Kalau untuk petugasnya, yes, oke, ada APD. Lalu untuk pemilih, kesehatannya, jaminannya seperti apa, Pak, di sini, Pak? Ya, itu yang jadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena uang KPU dan uang Bawaslu itu hanya untuk mereka dalam kapasitas sebagai penyelenggara. Nah, sedangkan ini pun mereka menambah, saya lupa berapa, ada catatan saya, ada penambahan beberapa triliun yang diminta oleh 535 miliar hanya dari KPU pusat saja, Pak, belum yang di daerah. Iya, betul. Dan itu kan berarti hanya kepada penyelenggara. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih yang 105 juta ini? Siapa yang yang menjaga keselamatan mereka? Kemudian kami juga prihatin berkenaan dengan apabila tim kampanye yang dari ibu kota provinsi, dari ibu kota kabupaten, ibu kota yang di kota, mereka turun ke desa, sedangkan kita tidak tahu bahwa mereka ini sebagai pembawa, sebagai carrier atau tidak. Kemudian mereka door to door kepada saudara-saudara kita yang di desa, yang mereka tidak pernah mengenal dalam tanda kutip masker dan sebagainya. Ini apa nanti yang akan terjadi? Saya bilang, saya ikut pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ini dari tahun 99. Jadi saya tahu persis bahwa yang namanya nanti tim kampanye itu pasti mereka akan turun ke desa-desa itu. Dan itu akan berakibat fatal sekali. Pak Teras, bagaimana dengan alasan bahwa kita bisa melakukan melalui daring, tidak usah luring pun bisa? Apa? Untuk apa? Untuk kampanye, kemudian untuk mensosialisasikan pilkada ini sendiri. Apa saudara-saudara kamu semuanya punya TV? Apa saudara-saudara kamu semuanya punya handphone? Apakah saudara-saudara kita semuanya terjangkau oleh sinyal? Paham teknologi? Apakah saudara kita paham teknologi? Ini saya yakin dari 105 juta yang paham teknologi itu palingnya sekitar 30%.
Itu belum ditambah lagi dengan blank spot. Ya, betul. Jadi itulah kendalanya kita. Dan itu tidak mungkin. Bagaimana untuk kita kampanye, Ya. nah kemudian kita dengan mempergunakan TV. Siapa yang mampu untuk semuanya? Apakah semua pemilih di Kalimantan Tengah itu bisa menjangkau jurnal TV? Berapa persen yang mampu? Apakah dia misalnya TVRI? Apakah misalnya dia RRI? Apakah ada survei tentang masalah ini? Nggak ada. Ya. Yang dipikirkan hanya tentang KPU, yang dipikirkan hanya tentang Bawaslu, tentang masalah keamanan, hanya itu. Ada pertanyaan saya yang susah untuk dijawab, berkenaan dengan memperkecil TPS. Diupayakan sekitar 300. Saya katakan, siapa yang menyediakan masker untuk pemilih ini? Ya bawa sendiri. Oke. Kemudian berkenaan dengan masalah layout dari TPS itu, Ya. apakah sudah diatur sesuai dengan COVID-19? Susah mereka jawab. Bagaimana tentang masalah misalnya pencoblosannya? Oke. Kemudian bagaimana misalnya dengan tintanya? Kemudian katanya mereka mempergunakan sarung tangan. Ya. Pertanyaan saya, berapa sanggup dia mempersiapkan 105 juta sarung tangan? Dengan waktu yang sedemikian dekat. Betul. Pak Teras, Jadi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak melihat yang namanya keberhasilan kita apabila ini dipaksa? Apakah rasa apatis dari masyarakat itu pun ada di sini? Mereka berpikir untuk menghidupi diri sendiri dahulu, kemudian harus berpikir lagi untuk pelaksanaan pemilu ini. ya, apa yang disampaikan ini, saya menjadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke. Bahwa di Indonesia sekarang ada 2 krisis. Krisis Satu ekonomi. krisis kesehatan, 2 adalah krisis ekonomi. Ya. Itu yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 18 Juni yang lalu. Ya betul ya, 18 Juni ya. Nah, kemudian pada saat beliau ke Jawa Timur, Ya. tanggal 25, beliau kembali mengulangkan itu. Nah, artinya apa? Ini krisis kita ini adalah suatu krisis yang sifatnya sudah Global. nasional. Dan bencana nasional yang sudah dibuat dengan keputusan presiden sampai hari ini tuh belum pernah dicabut. Ya. Masih tetap kita berstatus waspada, masih bencana nasional non alam. Betul. Oke, saya ke Pak Sigit dulu. kondisi kita. Oke, Pak Sigit, bagaimana pendapat Bapak melihat ini dari teman-teman kacamata, teman-teman akdesi yang mewakili di sini? Memang hampir tadi kami katakan bahwa ini bukan masalah suara per daerah, tidak. Iya. Kalau saya lihat kondisi sekarang ini memang belum tepat untuk dilaksanakan pilkada. Apalagi yang namanya pesta demokrasi. Apalagi ya, Pak? pesta demokrasi, karena begini, Perpu itu yang mengatur masalah pelaksanaan pilkada ini, di situ sudah jelas kalau dikaitkan dengan sebuah norma, itu norma hukum sudah jelas itu bertentangan. Karena di situ yang namanya aturan itu melindungi masyarakat, melindungi bangsa. Nah sekarang aturan ini justru pilkada dalam masa pandemi ini justru mempersilahkan untuk pesta demokrasi. Nah artinya ini juga ada sebuah kelemahan di situ. Pesta di tengah bencana, Pak. Nah pesta di tengah bencana. Jadi permasalahan ini nanti juga kita akan bawa. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana Bapak melihat ini? Kita memaksakan diri ini. Range-nya seperti Pak Teras tadi katakan kan sangat-sangat singkat. Tetapi apabila terus dipaksakan, hal positif, hal negatif apa yang bisa diambil di sini, Pak? Hal negatifnya ya bahwa sekarang kita ini kan baru gencar-gencarnya di dalam pencegahan COVID. Ya.
bahwa gerakan kita adalah meminimalisir interaksi dan juga mobilitas penduduk supaya untuk kumpul-kumpul kita larang. Iya. Nah, Betul nanti kalau ini bisa berjalan berarti positif. Tapi kalau nggak bisa justru negatif. Yang seharusnya kita itu menyehatkan demokrasi tapi menyuburkan pandemi. Ini yang menjadi nanti tantangan kedepannya ini justru tambah berat. Iya. Saya sependapat dengan pendapat Bapak Teras tadi bahwa demokrasi ini apakah wajib sekali sih dilaksanakan. Mengorbankan kesehatan masyarakat. Karena kita baru bergerak untuk penanganan COVID ini. Daerah-daerah cukup berat. Kami merasakan di Kota Palangkaraya yang jumlah penduduknya kecil aja kami banyak sekali para petugas kita ini juga terkena sekarang. Nah ini apakah nanti justru pilkada pesta demokrasi malah positif semua kan kita repot. Ya. Jadi ini permasalahan yang memang harus disikapi bersama dan harus bijak dalam pengambilan keputusan nantinya. Jadi diperlukan dukungan-dukungan dari seluruh elemen dan sebagai bahan pertimbangan ke pemerintah pusat. Oke, saya ke Pak Teras dulu. Pak Teras, di dalam poin 6 dikatakan di surat terbuka tersebut, apabila terus dilaksanakan, ini akan merusak makna daripada demokrasi itu sendiri. Penjelasannya Pak, singkat saja. Kalau dilaksanakan, maksudnya? Seperti poin 6 yang Bapak dan teman-teman tulis di dalam surat penolakan itu sendiri. Oh, maksudnya begini, bukan masalah demokrasinya yang dirusak. Oke. Tetapi proses demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu yang tidak bisa terwujud. Oke. Karena apa? Karena masyarakat itu, kalau pilkada dan pemilu itu kan pesta demokrasi. Ya. Kalau pesta demokrasi, kalau orangnya di dalam ketakutan, dalam kondisi pandemi, apakah itu pestanya bisa meriah? Kejadian di Bogor bisa dilihat di televisi, yang Oma Irama Iya. diundang untuk hitanan. Nah, sekarang menjadi masalah hukum. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya seorang calon, kemudian dia mengadakan pertemuan dengan tanpa diketahui oleh pihak-pihak penyelenggara, dengan mengumpulkan orang di dalam satu ruangan secara sembunyi-sembunyi, siapa yang bisa menjamin? Oke. Jadi demokrasi harus tetap kita tegakkan. Ya. Dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi tetap keselamatan adalah lebih utama. Oke. Saya langsung saja, Pak Ketua Akdesi, bagaimana kita melihat di sini juga singkat saja untuk kerawanannya sendiri, apabila ini terus dipaksakan digelar? Kalau dipaksakan kerawanan cukup tinggi, karena kita kan nggak tahu yang namanya virus itu di mana dan di siapa kita nggak tahu. Di bulan sekarang, bulan Juli ini, Kota Palangkaraya memang meningkat. Tapi meningkatnya ini karena pemerintah Kota Palangkaraya bergerak cepat. Trackingnya jelas. Begitu ditemukan di tracking semua akhirnya ketemu. Nah ini yang bahaya. Kalau dipaksakan maka untuk pelaksanaan pilkada nantinya pasti tidak sesuai yang diharapkan. Oke. Singkat saja, pesan Bapak untuk penyelenggara pemilu kada sendiri, kemudian untuk masyarakatnya untuk menghadapi tarik ulur pemilu kada sebaiknya seperti apa? Sebaiknya pilkada untuk 2020 ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Kita kembali ke 2021 karena pertemuan antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR RI, Mendagri itu masih ada kemungkinan bahwa ada alternatif 2 dan 3. Oke. Itu perlu dipertimbangkan ke situ sambil melihat perkembangan pandemi ini. Oke, suara ini akan terus dibawa teman-teman di dalam rapat ke depan. Memang kita akan bawa dan nanti mungkin juga kami akan tembuskan ke beliau, Pak Ketua Komite DPD RI, nanti semuanya kita akan bikin. Oke. Pak Teras, sama pertanyaannya singkat saja. Baik untuk penyelenggara pemilu, untuk masyarakatnya, dan juga untuk pemerintah ini seperti apa? Untuk tarik ulur dalam hal pemilu kada kita. Sebaiknya pemilihan kepala daerah
jangan dilaksanakan 9 Desember 2020. Jagalah keselamatan rakyat, demokrasi tetap kita junjung tinggi, berilah kesempatan kepada rakyat untuk dia bisa lebih sehat lagi. Itu aja yang saya bisa sampaikan, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita tidak ingin COVID-19 ini akan makin mewabah di negeri kita yang tercinta ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Teras, Ketua Komite 1 DPD RI sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype pada malam hari ini. Salam sehat Pak Teras. Terima kasih Pak Teras. Terima kasih. Salam sehat Mas Iki. Terima Salam kasih. sehat. Terima kasih lebih. Oke, terima kasih. Demikian juga dengan Ketua Akdesi Bapak Sigit Kayunianto. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga berbagi informasi, kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat kepada teman-teman di Akdesi, kemudian tembus sampai ke pusat. Pilihkan yang terbaik untuk masyarakat. Baik. Terima kasih Pak, sekali lagi Terima saya kasih. ucapkan. Penyelenggaraan pilkada di 9 provinsi dan 261 kabupaten se-Indonesia yang melibatkan sekitar 105 juta pemilih harus terus dikaji. Memperhatikan sisi kesehatan, keselamatan semua pihak. Baik penyelenggara, kontestan, dan simpatisannya, serta rakyat sebagai pemilih. Belum bisa diprediksi kapan pandemi yang datang ini tak lagi menghampiri. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.